persaingan di Piala Asia U17 laga terakhir, laga ketiga di masing-masing grup masih sangat ketat. Kecuali grup A sudah ada 2 yang pasti lolos. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Supporter Timnas Indonesia. Piala Asia U17 sebentar lagi akan memulai laga ketiganya di masing-masing penyisian grup. Jelas ada cerita yang seru, cerita yang rame, terutama Timnas Indonesia yang memastikan diri lolos ke perempat final dan lolos ke Piala Dunia sebagai negara nomor 3, karena 2 negara pertama yang lolos jelas ada di grup A yang mana ada Uzbekistan dan Arab Saudi yang masing-masing memenangi 2 pertandingan awal. Uzbekistan 6 poin, Arab Saudi 6 poin, berada di nomor 1 dan nomor 2. Sementara di nomor 3 dan 4 ada Cina dan Thailand yang belum memperoleh poin sama sekali. Dan di pertandingan ketiga nanti Cina akan bertemu dengan Thailand, dan pertandingan itu memang hanya sebagai pertandingan hiburan, tidak menentukan apa-apa. Cuman untuk pertandingan antara Uzbekistan melawan Arab Saudi jelas akan berbobot, karena Arab Saudi sebagai tuan rumah tidak akan melepas pertandingan itu. Dan salah satu dari mereka ingin menjadi penguasa grup dari grup A ini untuk menentukan lawan selanjutnya di grup B. Karena grup B sendiri masih hot, masih panas, masih seru hingga nanti pertandingan ketiga. Karena di grup B ini yang dihuni oleh Jepang nomor 1, nomor 2 ada Uni Emirat Arab, ada Vietnam dan Australia. Karena secara mengejutkan Vietnam mampu menahan Jepang dan Australia di 2 laga awal. Di laga terakhir jelas Vietnam akan bertemu Uni Emirat Arab, yang mana Uni Emirat Arab di laga kemarin mengejutkan dengan mengalahkan Australia dengan skor 2-0. Jadi grup B ini masih hot, belum tentu pasti siapa yang lolos, harus menunggu di pertandingan ketiga. Karena Jepang sendiri dengan 4 poin, ada Uni Emirat Arab dengan 3 poin, Vietnam dengan 2 poin, dan Australia dengan 1 poin hasil seri melawan Vietnam di laga perdana. Dan di pertemuan terakhir laga 3 ini Jepang akan bertemu Australia, akan jadi pertandingan yang seru yang memastikan apakah Jepang mampu menjadi juara grup atau bahkan tersandung. Karena Vietnam sendiri siap untuk menghajar Uni Emirat Arab dan memastikan diri sebagai wakil ASEAN yang lolos ke perempat final dan lolos Piala Dunia untuk menemani Indonesia. Jadi grup B ini memang masih hot, masih seru, masih layak ditunggu untuk laga ketiga nanti. Selanjutnya di grup C sendiri Indonesia sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 November esok. Dan mau apapun hasilnya nanti Indonesia dipastikan akan tetap jadi juara grup. Jadi masih menunggu siapakah di grup ini yang akan menemani Timnas Indonesia untuk lolos ke perempat final dan lolos ke Piala Dunia selanjutnya. Masih ada Zaman dan Korea Selatan yang saling berebut peringkat kedua, dan memang nanti Korea Selatan dan Zaman akan bertemu di laga ketiga, laga terakhir grup C ini. Sementara Indonesia sendiri akan bertemu Afghanistan di laga terakhir. 2 pertandingan ini pasti akan seru, di mana Korea Selatan dan Zaman akan saling berebut kemenangan. Karena siapa yang memenangkan pertandingan itu jelas akan menemani Timnas Indonesia untuk lolos dari grup C ini di perempat final dan lolos Piala Dunia U17. Sedangkan Indonesia sendiri butuh kemenangan melawan Afghanistan, karena dengan kemenangan jelas akan meningkatkan rasa percaya diri Timnas Indonesia dan memastikan Indonesia siap menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.
Apalagi di grup D kita belum tahu pasti siapa lawan timnas Indonesia. Di mana grup D sendiri masih hot, masih luar biasa hebatnya, masih ditunggu-tunggu siapakah yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Karena hingga pertandingan ketiga nanti akan menentukan siapa yang layak lolos di grup D ini. Grup D dihuni oleh Korea Utara yang secara mengejutkan mampu bermain imbang melawan Iran dan mengalahkan Tajikistan. Kemudian Iran sendiri yang tidak disangka, tidak dinyana babak belur di grup D ini karena hanya mampu meraih 1 poin hasil imbang dari melawan Korea Utara di laga perdana. Dan di laga kedua kemarin secara mengejutkan kalah dengan skor 3-2 atas Oman. Dan di laga ketiga nanti jelas akan menjadi penentu siapa yang berhak lolos atau mewakili dari grup D ini untuk menantang pemenang dan nomor 2 dari grup C. Karena Korea Utara sendiri sekarang berada di peringkat pertama grup D dengan 4 poin, disusul oleh Oman, disusul Tajikistan, dan di peringkat terakhir ada Iran dengan 1 poin. Dan di pertandingan terakhir Korea Utara akan bertemu Oman untuk menentukan siapa juara grup dan siapa runner up grup. Tapi belum tentu karena Tajikistan akan bertemu Iran. Jika Tajikistan menang, otomatis salah satu yang kalah antara Korea Utara dan Oman akan disalib oleh Tajikistan. Atau apakah mungkin di pertandingan terakhir nanti Iran akan menang dengan skor yang besar dan mampu menyisihkan beberapa tim untuk bisa lolos dari grup D ini. Jadi sebenarnya masih seru di kualifikasi Piala Asia ini, penyisihan grup ya, karena memang ada 2 grup yang masih hot, masih misteri siapa nanti yang bisa lolos dari grup itu, di grup B dan di grup D. Dan kita masih menunggu siapa kira-kira nanti yang akan lolos dari grup D dan menjadi lawan timnas Indonesia di babak perempat final nanti. Apakah Korea Utara, apakah Oman, Tajikistan, atau bahkan tim besar Iran. Layak ditunggu. Menurut teman-teman, siapa yang pantas atau layak kita lawan di babak perempat final nanti? Kasih komen ya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.